Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, di sini aku ingin memberikan sedikit penjelasan ke kalian mengenai PPh 21. Jadi, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Memotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut. Pajak penghasilan pasal 21 yang kemudian disingkat menjadi PPh pasal 21 memiliki beberapa subjek pajak yang perlu diketahui. Yang pertama, penyelenggara kegiatan, yaitu orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Kedua, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian ada pegawai tetap, yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Lalu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja. Kemudian, ada penerima penghasilan bukan pegawai, yaitu orang pribadi selain pegawai tetap dan tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21. Itu orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar. Lalu, penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Kemudian, penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik. Lalu, ada badan atau seseorang yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21. 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan baik pusat maupun cabang, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintahan pusat. 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas serta badan yang membayar. Lalu, siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? 1. Pegawai. 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun. 3. Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan. 4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan. 5. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Kemudian, yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat dari negara asing. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional. Ada pula macam-macam penghasilan yang dipotong oleh pajak 21, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap yang bersifat teratur maupun tidak, penghasilan uang pensiun atau sejenisnya, uang pesangon atau tunjangan hari tua, penghasilan pegawai tidak tetap atau kerja lepas, imbalan bukan pegawai seperti honorium, komisi, fee, dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Lalu, macam-macam penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 21. 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah yang diberikan wajib pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan pada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Keempat, zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan mal zakat yang disahkan pemerintah
sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluknya dan disahkan oleh pemerintah. Terakhir, yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian, pemotongan biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan pegawai tetap ditetapkan setinggi-tingginya, yaitu 6 juta rupiah setahun atau 500.000 per bulan. Lalu, besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan. Lalu, tarif pajak dan penerapannya. Bagi pegawai tetap, besarannya adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. Sementara itu, penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun. Kemudian bagi penerima pensiun berkala, besarannya yaitu sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Lalu, tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak ber-NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak ber-NPWP, dikenakan pemotongan dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan kepada wajib pajak yang ber-NPWP. Artinya, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Lalu, saat terutang, PPh pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemotong PPh pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Cara menghitung PPh pasal 21. 1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21 selain pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. 2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku tentang PPh pasal 21. Semoga menambah pengetahuan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.